Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Ibu mau membagikan tutorial untuk topik kedua. Nah, pastikan kalian akses ke app Inventor dulu ya. Setelah akses, kalian klik yang Create Apps. Setelah diklik, nanti dia minta login nih, kayak gini. Klik. Nah, nanti muncul taskbar hijau seperti ini. Tandanya ini untuk pengerjaan penambahan project. Nah, kalian klik yang Start New Project yang ada di bawah Meet App Inventor ini. Ada nih, Start New Project. Kasih nama dulu projectnya. Namanya Arrowdes. Terus oke. Nanti muncul nih. Nah, ini di continue ya. Jangan lupa di continue. Nanti muncul nih, ada handphone, terus ada tools-toolsnya di sekitarnya. Caranya gimana? Caranya gini, sekarang kita tambahin dulu background image. Klik di komponen. Terus screen 1 ini kita tambah background image. Posisinya ada di properties ya, background image itu. Nah, diklik yang background image, tambahkan filenya. Tambahkan yang rumput. Open. Oke. Nah, jadi kan nggak polos ya handphonenya. Tampilan layarnya tuh nggak kosong, nggak polos. Ini untuk penambahan background image. Setelah itu kita tambahkan tombol. Di mana? Di sini di palette user interface. Terus button klik, tarik, simpan ke handphonenya. Nah, di sini tombolnya nggak cuma sekedar tombol polos kayak gini ya, kita tambahkan image. Sebelum tambahkan image, kita rename dulu nih di komponen. Button 1, klik dulu ya button satunya, terus rename. Nih, klik rename. Rename-nya jadi apa? Jadi save button. Kenapa harus dirubah namanya? Agar memudahkan saat nanti kita menambahkan logic atau backend-nya ya. Nah, setelah itu kita tambahkan nih gambarnya. Gambarnya di mana? Di sini ke properties. Pastikan ini shift button ya yang kalian klik. Properties, terus ke image. Nih, klik image, upload file. Kita tambahkan yang gambar sheep atau domba ya. Open. Oke. Nah, ini masih terlihat nih ada tulisan text for button 1. Ini harus dihapus ya. Caranya kemana? Ke sini, properties, teksnya hapus, enter. Nah, kan gak kelihatan lagi ya tulisannya. Setelah itu ini gambar kebesaran nih. Cara ngecilinnya gimana? Caranya kalian ke sini, ke bagian width dan height. Ini posisinya ada di atas image yang tadi kalian tambahin foto domba ya, ada di atasnya nih. Klik width, terus width-nya ubah jadi fill parent, height-nya kita ubah jadi 85. Oke. Nah, jadi dia nggak kebesaran nih gambar buttonnya. Setelah nambah button, kita tambah label. Labelnya di mana? Di user interface, terus label, klik, tarik, simpan. Setelah disimpan, kita ubah tulisan di nih. Komponennya pastikan dulu ya, komponennya di label 1, kita ubah di properties. Teksnya jadi get ready to test. Nah, berubah kan tulisannya, terus kita ubah warnanya jadi putih di text color. Ubah jadi putih, terus text itemnya jadi center. Kenapa harus center? Agar dia tulisannya di tengah, tapi posisi belum ke tengah nih. Cara ke tengahnya kalian ubah di width, jadi fill parent. Oke, nah. Width fill parent ya, ini width fill parent itu untuk perubahan label tulisannya. Setelah itu kita tambahkan sound. Cara nambahkan soundnya gimana? Ke sini, ke palette,
ya, nih palet. Terus klik yang media, di scroll dulu ya ke bawah, digeser ke bawah media. Terus ada sound, klik, tarik, simpan ke handphonenya. Nah, ada nih soundnya di bawah. Kenapa dia posisinya di bawah? Karena dia sifatnya tersembunyi, jadi tidak bisa dilihat oleh pengguna. Nah, udah gitu soundnya kita ubah dulu nih namanya di komponen, ya, sound, klik, rename. Kita ubah jadi sound. Oke. Nah, setelah itu nambahkan soundnya gimana? Kita ke properties. Jangan lupa diklik soundnya ya, di komponen ini diklik ini, ke properties search. Ya, searchnya. Ini search ya. Ini search. Klik upload file. Choose file. Niba. Open. Oke. Nah, ini udah ditambahkan nih soundnya. Setelah nambahin sound gimana? Setelah itu kita tambahkan ke user interface lagi, ke bagian palet. Ada notifier, ini klik notifier, tarik, simpan ke handphonenya, ya. Notifier ini digunakan untuk memberi notifikasinya ya. Setelah itu ini untuk tampilan screen 1. Screen 1 udah selesai nih sampai sini. Ada satu tombol, terus sudah ada background image, ada tulisan, ada satu sound, ada satu notifier. Setelah itu kita tambah screen baru. Caranya gimana nih? Klik yang add screen, yang di bawah my project ada add screen. Klik add screen, tambahkan namanya stage. Terus oke. Nah, muncul kan tampilan baru. Tampilannya masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena screen-nya masih baru. Di screen stage ini kita tambahkan satu image ya. Klik ke user interface, image, klik, tarik, simpan ke sini. Kita ubah nih, setelah hijau kayak gini, pastikan ya komponen, terus image 1. Kita ubah namanya dulu ke rename. Nih, rename image title. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan gambar di properties, picture, nonnya kita ubah jadi gambar yang raudas. Di kalian ada nih gambarnya yang raudas, ada tulisan raudas. Open, oke. Nah, ini masih kecil kan ukurannya. Gimana ngebesarinnya? Cara ngebesarinnya kalian ke sini ke image itu. Terus height-nya 20%. Ya, kita pilih yang persen. Oke. 20. Oke. Terus width-nya jadi fill parent. Oke. Nah, ini masih kecil nih. Gimana ngebesarinnya? Biasanya ini harus diatur-atur dulu, pindah dulu ke yang lain. Nanti height-nya pindah lagi ke 20%. Nah, jadi besar. Jadi harus diubah-ubah dulu height-nya. Nanti setelah diubah misalnya ke fill parent, ubah lagi ke persen jadi 20% gitu ya. Setelah itu kita tambahkan layout. Cara nambahkan layout gimana? Ke palet. Setelah itu ada layout nih, klik layout, pilih yang vertikal dulu ya, yang vertikal arrangement. Nah, yang ini. Ke palet, vertikal arrangement, diklik, ditarik, simpan ke handphonenya di bawah yang image title. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi nih horizontal arrangement. Di mana nih? Ada atasnya di layout horizontal arrangement, klik, tarik, simpan. Oke, jadi horizontal posisinya disimpan di dalam vertikal. Ya, nih Ibu balik lagi nih. Kalian masukkan vertikal dulu ke sini, terus horizontal dimasukkan ke vertikalnya. Oke.
Setelah itu di dalam horizontal kita tambahkan button ya. Cara nambahin buttonnya gimana? Nih, tadi sama ke user interface, button, klik, simpan ke bagian horizontal. Jadi ada button di dalam horizontal nih, posisinya kayak gini ya, harus kayak gini. Ketika ini misalnya di minimize nggak kelihatan, tapi ketika plusnya diklik dia ada ini, ada horizontal, ada button. Buttonnya kita tambahkan gambar, klik di button ya, ini button 1, terus klik yang image, tambahkan upload filenya itu yang bagian jalan, belum yang jalan, yang mana ya, ini yang open in pop up. Nah yang ini dulu, yang panah ya. Oke. Nah ini masih kebesaran nih, jangan lupa text bar buttonnya dihapus. Oke, teks hapus, enter. Setelah itu height width-nya kita ubah, height width-nya nih, height-nya jadi 20%, width-nya jadi 15%. Oke. Setelah itu, nah ini masih nggak muncul ya. Ini berarti harus diatur-atur dulu nih, filter kan, terus balik lagi ke 20. Oke. Nah, setelah itu kita tambah kanvas. Kanvas ada di mana? Kanvas ada di mana ya? Drawing. Nah, nih kalian ke palette, terus klik yang drawing, klik yang kanvas, tarik, simpan di dalam horizontal ya. Jadi posisinya dalam horizontal. Nah, ini pindahin aja ke sini. Oke, kalau nggak bisa ini di delete tuh aja. Tarik lagi yang kanvas ke posisi horizontal ya. Nah, di bawah button. Setelah itu kanvasnya kita isi apa? Kita isi kosong ya. Di sini tuh nggak pakai gambar, cuman kalian harus merubah height sama width-nya. Height-nya jadi fill parent untuk yang kanvas ini ya, ke properties. Height-nya jadi fill parent, width-nya jadi 80%. Oke. Terus oke. Setelah itu line width-nya 2.0. Oke. Nah, dan ini udah aman. Setelah itu kita tambahkan lagi ya, ini untuk image sprint-nya. Nah, klik yang image sprint di palette, image sprint, klik, tarik, simpan di kanvas ini ya. Setelah itu image sprint-nya kita ubah nama jadi arrow. Klik di sini komponen, image sprint, arrow. Oke. Nah, arrow-nya kita isi apa? Kita ubah dulu height-nya. Height-nya jadi 50. Terus oke. Setelah itu width-nya jadi 50 juga. Oke. Nah, terus picture-nya kita tambah. Picture-nya klik, terus upload file. Upload filenya pilih yang gambar ini, tanda kurung siku ya. Open, oke. Nah, ada nih di sini kan posisinya. Ini masih terhalangi nih. Arrow-nya masih posisinya ya. Nah,
sekarang kita ubah dulu nih ke posisi X nya jadi 1, Y nya jadi 73, Z nya jadi 1,0. Udah. Nah ini posisi horizontalnya masih kecil ya, horizontal dan vertikalnya. Caranya gimana? Kita kembali ke komponen vertikal website, height-nya diubah jadi 50%, terus oke. Nah kan jadi kelihatan ya tanda panahnya. Terus width-nya kita ubah jadi fill parent. Oke, nah jadi dia besar ya. Itu untuk perubahannya di vertikal. Sekarang ke horizontalnya, klik horizontal, height-nya kita ubah fill parent, oke. Terus width-nya fill parent, oke. Nah jadi dia lebih panjang ukurannya. Setelah itu ini posisinya, posisi arrow ya. Nah posisi arrow masih di bawahnya. Kenapa tuh? Karena nah ini harusnya ini ke pinggir, jadi ini berarti dikecilin yang posisi pop up ya, pop up shoot nih yang button 1 ini. Oke, ini button 1 tadi ubah nama jadi shoot, terus oke. Nah ini jadi kecil, shoot ini posisinya udah 2015. Nah, kalau yang muncul tampilannya malah jadi di bawah kayak gini ya, kalian pindahkan nih yang bagian kanvas satunya diklik, pindahkan ke sini. Nah, ada tanda biru, pindah ke sini. Jadi mereka bersebelahan posisinya. Gitu. Untuk selanjutnya kita tambahkan Oke, ini horizontal alignment-nya kita align horizontalnya jadi right to, terus align vertikalnya jadi button 3. Nah posisinya jadi pop up di bawah nih, yang pop up gambar ini ya, jadi di bawah tuh. Terus kita ke vertical alignment, klik vertical alignment, kita tambahkan image-nya upload file, pilih yang tanda garis-garis nih, garis-garis wireparam kan. Oke. Nah ini nggak muncul nih gambar wireparamnya. Kalian klik yang background color ini di properties ya, klik terus none. Oke, masih nggak muncul juga, ke sini ke horizontal alignment, defaultnya harus di none. Jadi dia muncul nih gambar garis-garis. Setelah itu gambar yang panah ini pindahin ke sini, tanda dimulainya permainan dari sini. Oke. Setelah itu kita tambahkan score ya. Skornya ini kita pakai label. Nih, klik ke user interface, terus label klik, tarik, simpan ke bawah. Diklik, kita ubah nama labelnya jadi score. Terus kita ubah skornya, warnanya jadi warna merah. Nah, jadi merah nih. Tapi masih kecil, kita besarkan fontnya. Jadi klik ke sini ke properties, terus font size nya jadi 32, dan jangan lupa ubah di width nya ini dirubah jadi fill parent oke. Ya, terus kita ubah text alignment-nya jadi center biar dia di tengah. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk angkanya.
di palet, terus ada label ya, masih sama kayak tadi, scroll, klik, pindah ke handphonenya. Nah, setelah itu di label 2 ini kita ubah teks forever-nya jadi 0. Pindahkan juga yang 0 ini ke tengah jadi center 1. Width-nya ke parent. Oke, nah jadi di tengah. Ukurannya jadi 21. Oke. Setelah itu, nah ini jangan lupa nih rename-nya diubah. Yang score ini label 1 kita ubah jadi namanya score. Terus oke. Yang 0-nya, yang label 2 kita ubah jadi namanya vscore. Terus oke. Setelah itu kita tambahkan yang namanya waktu. Waktu itu ada di sini sensor. Nah, kepalanya terus sensor. Klik jam, tarik, simpan ke handphonenya. Nanti dia ada di bawah sini. Di clock ini untuk jamnya, jadi interval waktunya ya, berapa. Kita tim intervalnya ke properties ya, komponennya aktifin yang clock. Klik ubah jadi 3000. Bentar. Nah, jadi 3000 nih. Setelah itu kita tambahkan lagi sound. Soundnya ke yang tadi, media. Terus klik sound, tarik, simpan. Search-nya kita ubah jadi yang bak. Nah, jadi search lagunya jadi bak lagi yang tadi kayak di screen 1 ya. Gitu. Jadi suaranya yang keluar itu suara domba lagi yang kayak tadi screen 1. Jangan lupa diubah di properties dan search untuk penambahan suara. Ini dulu diklik ya soundnya. Nah, ini untuk pembuatan desain game sederhana. Jadi ada screen 1 dan ada stage 1. Bukan stage 1, stage. Ini buat arena permainan. Screen 1 untuk home screen-nya gitu. Jadi ini yang harus kalian buat. Pastikan tampilannya seperti ini ya. Oke. Jika ada pertanyaan, boleh langsung hubungi. Oke, sekian dari Ibu untuk topik kedua, front end-nya seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.